belakang kemudian kita menggerutu, kita misalnya mengomel-ngomel, pasti akan terjadi yang namanya mungkin terjadi kekerasan, terjadi pelecehan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika bicara soal pemberdayaan perempuan tentu bicara soal power dan kekuatan pemberdayaan gitu. Nah, tentu Bapak dan Ibu bicara soal pemberdayaan ini, nah makanya kita harus didukung oleh laki-laki dan perempuan. Karena kalau bicara soal kesetaraan tadi, dari dulu kita terbelakang. Ada beberapa hal yang dialami oleh perempuan yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan. Kita mengalami yang namanya diskriminasi, subordinasi, labelisasi, dimarginalkan dan sebagainya. Ada orang yang bicaranya keras, ketawanya kecil-kecilan, pasti dianggap bukan perempuan baik-baik saja. Termasuk saya perempuan. Secara budaya patriarki di rumah menganggap dia orang. Nah, becil mau aku tentang apa? Aku dia yang terjemut lagi sudah lain, ya kan? Dia dengan motor kapal lalu kamu. Kemudian kalau misalnya tidak diantar, cili sih kan gitu. Perempuan baik-baik itu dianggap adalah orang yang dipingin, tidak kemana-mana. Bagiannya misalnya yang soleha, yang mirip pakai jilbab, sementara saya ditutup, sehingga di rumah tutup. Jadi kalau saya sudah potong rambut, membelakang, dicukur di belakang sebagian, soro-soro kamu nih terlalu tuh, karena ada sinapi goyang. Nah makanya dia berpikirnya, dia cuma tuh lebih tanya kemana ya? Ya kan? Karena perempuan di kacamata orang tua kita, perempuan baik-baik itu adalah orang yang suka di rumah, sementara saya sedikit-sedikit pergi, dogma sekolah telah isu, ya kan gitu Pak. Nah, ketika perempuan sekarang mau mendapatkan seorang ibu dan seorang bapak misalnya dengan penghasilan yang kemudian dua anaknya, saya tanya gitu dulu ibu-ibu, kalau seandainya satu keluarga penghidupannya sederhana, kemudian dia kasih sekolah anaknya, tapi dua, siapa yang menjadi pilihan untuk dikasih sekolah? Laki-laki atau perempuan? Pasti laki-laki, karena dianggapnya laki-laki cari nafkah. Kalau perempuan, sebagaimanapun tingginya, sekolahnya kembalinya ke dapur gitu. Dan bahkan saya ingat pesan ketika saya mau pergi kuliah di Makassar, saya becet karena panggilan mesra, tidak bisa dilihat di sini. Mau bagus-bagus boleh, mau jorong-jorong boleh, mau yang bagus juga boleh gitu. Ya kan? Sehingga penting ketika melakukan pemberdayaan perempuan, powernya sebagai seorang perempuan, juga pembangunan berkelanjutan itu ada tujuan itu. Next mungkin ada, kata saya tidak ambil di atas, di tujuan TPB ada 17 indikator, tidak ada kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan dan keadilan gender. Nah ini yang akan didorong. Tetapi pelan-pelan ketika kita komunikasi lari sama perempuan dan laki-laki, ibaratnya kita ini startnya dari mana, mau ke Makassar, dikasih lari sama laki-laki sampai dunia kiamat, tidak kita bisa kalahkan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ada yang namanya indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, tujuan 5 kesetaraan dan keadilan gender, yang itu ya ini jadi tujuan 5 kita bicara soal pemberdayaan perempuan gitu. Nah, kalau perempuan dan perempuan bisa langsung gabung dalam itu tidak ada. Jadi pengalaman kami itu gabung melakukan penguatan perempuan mulai 98. Ketika saya melakukan training ke perempuan, kalau 30 pesertanya saya cari 25 perempuan, 5 saja laki-laki. Karena ketika langsung gabung laki-laki dan perempuan setara sama jumlahnya, sampai dunia kiamat juga perempuan tidak akan bicara. Masih ini saat kalau kita ikut rapat, siapa yang dulu selalu mendapat undangan rapat? Laki-laki. Undang musrembang tidak mau datang. Kayak itu kalau bikin musrembang jangan di bapak nana. Padahal di musrembang itu mau dibicarakan tentang perencanaan pembangunan yang bisa mengakomodir kepentingan perempuan dan anak. Ketika kita tidak hadir, tidak akan mungkin. Jangankan hadir, jangankan tidak hadir, hadir pun belum tentu terdapat alokasi. Kita mau kasih contoh, ibu kira-kira yang mengelola keuangan di rumah siapa? Tanya dulu, siapa nih yang mengelola keuangan di rumah? Yang pegang duitnya nih? Istri. Perempuan. Tetapi ketika kalau seandainya panjang waktunya, saya kasih bermain anggaran, saya tidak percaya kepentingan strategis sensitifnya perempuan tidak muncul. Pengalaman kami sejak 98 melakukan penguatan perempuan tidak pernah ada ketika
dia susut anggaran untuk perempuan, dikasih uang misalnya 5 juta dalam 1 bulan, apa yang dia beli? Kepentingan keluarga itu kan, beli beras, bayar listrik, buat sekolahnya anak-anak, apa lagi, semua dinikmati oleh keluarga. Tetapi dia sebagai pemegang kunci yang pegang uang, kenapa tidak pernah dia mengalokasikan anggaran untuk showcase? Padahal dia sangat-sangat membutuhkan pada saat keluarga itu masih happy itu kan. Tetapi yang salah dia, uang rumahnya bapak, bensinnya bapak, sekolahnya anak-anak dan seterusnya. Begitupun dengan proses perencanaan dan penganggaran ini. Ketika dia tidak datang, tentu tidak dapat alokasi. Karena bapak mau mendorong apa yang dia dorong untuk dibangun itu, pasti jalan, jembatan, pos ronda dan seterusnya. Karena dia kan kebiasaan itu, bukan posyandu tetapi pos ronda. Kalaupun dapat misalnya alokasi anggaran misalnya air bersih butuh, tepatnya di mana? Karena tidak sensitif gender, dia bawa jauh-jauh dari pemukiman. Padahal kebiasaan perempuan ketika misalnya bangun apa yang dilakukan? Bukan salat subuh dulu yang dilakukan. Dia tidak percaya, saya kasih contoh di ibu bukan di keluarga selalu ngambil. Saya juga termasuk. Ketika bangun sekitar jam 5, setengah 5, apa yang saya lakukan? Cuci muka dulu, langsung pergi ke sini panci. Ya kan? Murah pindah panci ya. Nah bagi waktu malam jadi selesai salat, udah dipelajari baru dikit dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan misalnya bangun yang namanya air bersih, agar kebetulan di desa itu misalnya susah air bersih, dia bangun misalnya 7 kilo dari rumah, 3 kilo dari rumah, bika asrama asrama mau berita aku tinggali semua. Karena perempuan biasanya naik pancinya, narik antena mau malam beli ke telur dari jualan kan gitu. Itu yang namanya sensitif gender. Nah, bicara soal kesetaraan gender itu mau bukan masak-memasak yang sedang tadi, karena jangan sampai oleh ya kan gitu. Itu poinnya Pak. Soal bicara tentang pemberdayaan perempuan sedikit demi sedikit, tidak semudah dia membalikan telapak tangan. Hari ini kita lagi training gender, kemudian tiba-tiba lulusan dia dengan lulusannya enggak. Hari ini pun kita dilatih 1 minggu dan seterusnya tahun depan. Pernah ada pengalaman teman-teman pengacara saya yang selalu dengan saya jangan diratna. Semua apa yang kita sampaikan saya sudah mulai lakoni, tetapi satu permintaan sama istri itu, apa itu Pak? Tidak dibantu masa sama mana, tetapinya ada hal ya mas kemarin ini apa sih gak kasih, ya kan gitu. Nah itu yang namanya budaya patriarki. Termasuk misalnya ketika bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ketika bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, Bang, kalau ditanya, pernah saya ditantang seorang bapak-bapak, saya live di radio Bintang Tidak Palaka, di Jalan bicara hari Minggu. Dia tidak mau mengakui kalau undang-undang KDRT itu mengakomodir juga kepentingan laki-laki. Kira kepentingan perempuan sedang tidak pasti ketemu. Ketemu itu tadi saya di radio. Begitu saya selesai ada di meja di ruang tamu, saya sudah diskusi. Ternyata ujung-ujungnya dia yang mengalami kekerasan. Ya, tambah sedikit. Jadi contoh konkret yang kecil ini membuka wawasan kita, kacamata kita ketika bicara soal isu perempuan dan anak seperti ini Pak. Ternyata bukan hanya perempuan yang mengalami kekerasan, tetapi ada juga laki-laki, tapi sifatnya kasuistik, kasus sekian persen dari 0,0 sekian gitu kan. Nah, pada saat dia datang, ujung-ujungnya saya ngobrol, ternyata istrinya kepala sekolah, dia yang tidak punya penghasilan tetap, jadi dia yang melakukan kerja-kerja domestik gitu. Nah, dia yang mengalami kekerasan. Jadi saya tantang karena dia tidak menerima kalau undang-undang KDRT itu mengakomodir kepentingan laki-laki. Jadi saya bilang begini kalau tidak yakin tidak mengakomodir kepentingan laki-laki, sekarang saya angkat di kantor polisi melapor. Berani tidak? Dilancarkan di Komsiri. Iya, itulah budaya patriarki. Karena kapan-kapan kita pergi melapor, pasti dunia mengatakan seperti ini. Bukan dunia lagi, tapi mungkin semuanya bilang begini, mulanya apa boleh ini kan salah satu budaya capak gitu kan. Itulah yang namanya budaya patriarki. Tetapi budaya itu bisa dikikis sedikit demi sedikit untuk kepentingan yang namanya kesetaraan dan keadilan gender. Nah, bayangkan kalau tidak ada perempuan. Sama juga kita bayangkan kalau tidak ada laki-laki. Jadi dua jenis kelamin yang saling membutuhkan, saling mendukung,
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Remaja dan keluarga MUI Kabupaten Bone periode 2019-2024. Waktu dan tempat kami persilakan. Diamanahkan menjadi PLT Estapol. Semoga amanah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kerukunan. Rukun. Masya Allah, ini pertama kali saya berinteraksi dengan FKUB. Luar biasa bagi saya, pengalaman yang insya Allah tak akan terlupakan. Baik, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada sampai dengan siang hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu sebab durasi sudah dikode terus sama Ibu Moderator, sebab beliau sebentar lagi akan Zoom bersama Bapak Bupati. Baik, saya diberi tema wujud peran wanita hadis gelap terbitlah terang dalam penciptaan kerukunan makasih temu ini nawa prima decenye. Itu ada gambar perempuan yang memberi makan burung. Ini filosofis ya Bapak Ibu. Kita perempuan harusnya mempunyai impian yang tinggi. Laki-laki boleh mempunyai impian yang tinggi. Tadi dijelaskan bahwa laki-laki selalu mendapatkan yang spesial. Kalau bagi saya tidak protes. Saya atau mari saya mengajak teman-teman atau Bapak Ibu, ibu-ibu semua untuk memantaskan diri mendapatkan porsi seperti apa yang didapatkan oleh para laki-laki. Sebab seperti Ibu Mega misalnya, Raden Ajeng Kartini misalnya, para pejuang-pejuang perempuan, bahkan di Bone ini sejarahnya ada raja perempuan. Kok bisa ya? Itu bisa karena mereka mempunyai kapasitas untuk itu. Nah, hari ini, hari Kartini 21 April, alhamdulillah ada pejuang di Indonesia yang membawa kegelapan menjadi keluarga karena penghasilan dari pasangan misalnya dianggap kurang, seperti itu ya. Kemudian kurangnya edukasi. Ini minimnya pemahaman lintas budaya dan agama. Alhamdulillah sejak ada di FKUB, ini yang kalau tidak salah saya baca tadi 2006 ya Pak Alhamdulillah. Jadi dia lahir dari peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ya. Jadi organisasi ini forum ini resmi binaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Ya, bukan abal-abalan. Ya, ini 2006. Alhamdulillah masa-masa yang memang gampang ya. Misalnya agama ini kemudian diprovokasi, agama itu diprovokasi, suku ini diprovokasi, itu gampang sekali diprovokasi sehingga bisa menimbulkan dampak sosial. Nah, dengan adanya forum ini itu harusnya ya, karena ada tetua-tetua yang saling berkomunikasi, oh ternyata itu isu, itu hoax, itu tidak betul. Jadi alhamdulillah ada yang namanya ini sehingga potensi perpecahan di negara kita ini bisa semakin diminimalisir. Oke. Selanjutnya peran ya. Kalau bisa diskusi kita lanjutkan setelah jam istirahat supaya bisa lagi dan insya Allah panitia menanggung konsumsinya dan ini berbeda salah kami sudah siapkan juga. Sudah masuk ya? Ya, Bapaknya. Sudah buat dari kami sebenarnya. Oh, kalau begitu ya kita mengikuti apa maunya panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Al-Yahid FPDI diikuti oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang dan terkhusus kepada Pak Putri Ibu dari Bayangkari juga DWP Persatuan Yakni Bone. Dan kami bersama-sama juga di sini hadir di tengah-tengah kita para perwakilan jemaah dari Hindu, dari Buddha, Protestan dan Katolik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan ya sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang sekaligus apakah mau menutup atau mau membuka agenda ini.
selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sehat dan salam kerukunan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassallallahu ala wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang terhormat sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, kasih Pak Kakang Menang, dan saya hormati para narasumber yang luar biasa. Saya sempat mendengarkan cukup luar biasa. Terima kasih ya Bapak Ibu-ibu semuanya. Dan saya hormati seluruh peserta FPD yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Bone dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka silaturahmi yang dibalut dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Bone. Mudah-mudahan insya Allah dan saya yakin hari ini ada berkah, ada manfaat dan ada daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, saya sangat berterima kasih Pak Alam saya, ya Pak Sekretaris atas kegiatan ini. Apa naseting ke kegiatannya FKUB makin bermana? Baru saya betul. Ini FKUB sudah beberapa tahun saya di kantor wilayah. Apa ke kegiatannya FKUB makin bermana pesertanya. Ya, alhamdulillah, dan ini cukup menarik sebetulnya. Karena peran perempuan itu tidak kurang dengan peran laki-laki, sangat luar biasa. Hari ini perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan dalam persoalan jenis kelamin, tapi persoalan gender semuanya sama. Siapapun punya kekuatan yang mumpuni melebihi laki-laki, silahkan tampil dan silahkan kita promosi. Karena itu kemampuannya juga sudah kita bisa akui. Olehnya itu saya sekali lagi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembina seluruh umat beragama di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, kerjaan kami di Sulsel itu setiap saat kegiatan FKUB Provinsi itu kami hadirkan seluruh ketua-ketua majelis agama yang di bawah naungan FKUB Provinsi. Sering kami komunikasi bertemu untuk bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran, memberikan kompetensi pada seluruh peluru agamanya, seluruh umatnya, supaya paham tentang agamanya masing-masing. Moderat atau kerukunan umat beragama, toleran tidak bisa dilaksanakan tanpa pengetahuan yang mumpuni. Orang tambah bagus pengetahuannya, tambah moderat orangnya, tambah bijak orangnya. Jadi tanpa orang sedikit pengetahuannya, tambah tambah radikal, ya, tambah ekstrim. Olehnya itu kami selalu menjalankan program Andegrutan Beragama Republik Indonesia yang setiap saat memberikan pencerahan kepada kita ini secara damai, tentram, menyejukkan. Tidak ada perbedaan antara mayoritas minoritas dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Di dalam ajaran kami juga Al-Quran juga seperti itu. Tidak ada. Walaupun karena ada disebut di dalam Al-Quran, mari kita memuliakan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran, saya memuliakan anak cucu Adam. Di situ tidak menyebut walaupun karena al-muslimun, tidak. Semua umat manusia itu harus kita hormati. Semua umat manusia itu harus kita beri penghargaan. Iya kan? Ya. Hargai pada siapapun yang kita yang ada di alam raya ini. Olehnya itu tidak ada perbedaan. Persoalan agama oke, kita punya percaya masing-masing. Tapi itu ini secara hari Jumat saya boleh masuk di masjid. Mungkin 5 waktu ibu-ibu masuk sembahyang di masjid. Hari Minggu teman-teman dari umat Kristiani dan lainnya itu masuk gereja. Tapi setelah itu ayo keluar dari rumah ibadah kita bergabung secara kekeluargaan, secara bersama-sama, secara umat manusia untuk memajukan daerah, kemudian memajukan Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Toleransi, moderasi beragama sesuatu yang sangat penting yang dimiliki Indonesia.
itu adalah emas. Kenapa? Orang di luar negeri di sana mungkin hanya 3 etnis, 3 suku, 3 ras, 3 agama, tapi negaranya hancur. Mereka tidak bisa tidur. Indonesia yang jumlah agamanya banyak, jumlah rasnya banyak, jumlah sukunya banyak, jumlah bahasanya jamak banyak, tapi kita punya pulaunya banyak, tapi kita bisa mengutuhkan NKRI dengan bersama-sama dengan menjadi kerukunan umat beragama atau toleransi umat beragama atau moderasi beragama. Moderat artinya apa? Kita percaya secara absolut agama kita masing-masing, tetapi harus menerima perbedaan dari orang lain. Iya kan? Bukan hanya Islam yang hidup, tapi ada di samping kita umat-umat yang lain yang kita hidup secara bersama-sama. Makanya itu kita harus bergandengan tangan sebagai orang, sebagai manusia. Yang melihat manusia harus dibunuh. Membunuh satu manusia di dalam Al-Quran menyebutkan sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Atau sebaliknya, menghidupkan satu orang dari manusia sama saja kita menghidupkan orang secara keseluruhan. Olehnya itu kita harus hargai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang Bapak Ibu laksanakan. Prioritas Pak Menteri dan dalam program prioritas Pak Menteri Agama yang pertama itu adalah internalisasi nilai ajaran agama. Kalau semua orang paham agamanya dengan baik, melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tidak perlu polisi bertugas, tidak perlu tentara bertugas, ya semuanya pasti akan tentram. Karena tidak ada agama yang melakukan tidak sesuai dengan aturannya. Tidak ada agama yang tadi nilai-nilai universal itu tidak sepakat semua agama. Persoalan kemanusiaan, persoalan kemaslahatan, kebaikan, persoalan keadilan, persoalan kejujuran, taat konstitusi. Ya kan semuanya agama sepakat. Ayo kita sama-sama tegakkan itu, karena itu adalah nilai universal dari semua agama. Daerah Bone ini kalau mau lihat dia damai tentram, lihat umat beragamanya. Iya kan? Karena umat beragamanya Bone cukup luar biasa. Gak pernah kita dengar di Bone ini. Ya kalau Quran itu bukan antar umat beragama, hanya oknum. Enggak ada konflik itu mengatasnamakan agama. Enggak ada. Ya itu hanya oknum saja. Ya orang-orang yang mungkin pemikirannya berbeda dengan kita yang melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Olehnya itu saya selalu himbau kepada seluruh jamaah, seluruh pemeluk agama, mari kita semua tokoh-tokoh agama, ulama, ustaz, kiai, pastor, pendeta, uskup, silakan memberikan pembelajaran kepada umat beragamanya. Itu tugas kita masing-masing. Yang pada akhirnya ketika mereka memahami agamanya dengan baik, insya Allah dialog antar umat beragama pasti akan berjalan dengan baik. Kalau dialog antar umat beragama berjalan dengan baik, yakinlah bahwa pemerintahan akan berjalan dengan baik. Bagaimana caranya dialog kalau pemahaman agama kita tidak bagus? Bagaimana bisa dialog berjalan kalau kita memahami agama kita sepotong-sepotong? Ya makanya pahami agama secara komprehensif, pahami agama secara eksklusif, dan laksanakan ajaran agama yang dianggap kita adalah menjadi nilai-nilai manusia bawa di tengah-tengah masyarakat. Pasti kita semuanya akan damai, akan tentram. Enggak ada bedanya. Makanya dalam Islam khususnya kita mengenal istilah tauhid. Saya bertauhid kepada Allah. Kan gitu. Apa artinya bertauhid? Bertauhid itu adalah bagaimana supaya menyatukan pemikiran kita dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita paham tauhid itu adalah memisahkan Allah, betul, tapi yang benar adalah menyatu di antara semua makhluk Allah, pertikaian, kerusuhan yang bernuansa agama, nuansa etnis, nuansa ras, nuansa suku, itu harus kita lawan secara bersama-sama. Karena itu bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan NKRI. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi alam, pemeliharaan lingkungan. Ya itu harus dicanangkan dan itu masuk
program prioritas Menteri Agama, dan itu juga masuk dalam program kerukunan umat beragama. Dan saya juga masukkan seluruh rumah ibadah di Sulawesi Selatan, baik wihara gereja Katolik yang masih ada yang bisa ditanai, tolong dihijaukan rumah ibadah, termasuk masjid dan seluruh madrasah dan pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, yang pada akhirnya Menteri Agama memasukkan dalam 8 program prioritas Menteri Agama untuk program ini. Mudah-mudahan insyaallah kegiatan kita ya di Bone ini berkelanjutan seperti kegiatan seperti hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat tersendiri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bone. Terima kasih Pak Ketua FKUB, terima kasih seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Kakang Kemenang atas dukungan dan partisipasinya untuk menjaga warga umat beragama di Kabupaten Bone. Saya sekali lagi oleh kantor wilayah akan tetap memberikan dukungan anggaran kepada FKUB. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun bisa naik sedikit-sedikit lah, karena tidak bisa secara frontal secara menaikkan, tapi sedikit supaya ada alat untuk kita jadikan dasar untuk saling bertemu, saling bertukar pikiran, hingga nanti kalau bicara ada hal-hal yang penting yang mungkin genting di Bone yang mau dibicarakan, ada di konsumsinya atau mungkin honornya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan itu dengan baik dan mungkin ini yang serta saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang terlambat karena baru bisa Bupati Kabupaten Bone dalam acara manasik haji tingkat Kabupaten Bone. Mungkin ini sekali lagi Pak Ketua Tim FKUB Sulsel, ada Pak Malikai, juga pengurus KUB Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin itu sekian dan terima kasih. Wallahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang selanjutnya ya, sebelum itu mungkin ada pengambilan gambar pengambilan gambar kami undang Ibu. 1, 2. Ibu ulangi. Oke, 1, 2 sekali lagi. Oke, 1, 2 ya. Damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu. Terima kasih saya berikan materi. Saya berdoa saya mau menyampaikan sebuah tulisan yang pernah saya baca. Yang betul saya Dr. sudah dalam bukunya Perempuan. Bukunya di situ Perempuan mengubah sebuah tafsir kebencian. Di situ dipersoalkan tentang dua hal, kepemimpinan dari sisi teologisnya dan kepemimpinan dari sisi sosiologisnya. Di situ yang digugat itu adalah kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu adalah pemimpin dan laki-laki itu adalah pemimpin dari kaum perempuan. Dari sisi logis itu benar. Selalu perempuan diposisikan pada posisi yang kadang tidak memungkinkan, penghormatan
menempatkan seberapa posisi tersebut. Tapi di sejarah teologis itu memang sudah benar. Tapi tunggu dulu dari sisi solidisnya. Yang mana sebenarnya itu adalah kaum dan laki-laki adalah pemimpin dari kaum pemuda. Menurut Dr. Zerbi, kepemimpinan itu tidak boleh dilihat dari jenis kelamin. Ketika seorang perempuan memberi nafkah kepada suami, memberi nafkah kepada istri, dan memberi nafkah kepada seluruh anak-anak, maka perempuan itu adalah maskulin. Tapi ketika suami tidak punya apa-apa, tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa iba, tidak punya rasa empati kepada seluruh keluarganya, maka laki-laki itu adalah feminin. Jadi sebenarnya ar-rijalu qawwamuna di saat itu tidak selamanya rijal itu adalah laki-laki. Tidak selamanya ar-rijal itu adalah laki-laki. Tapi ar-rijal itu adalah bisa juga adalah perempuan. Ketika dia punya peran lebih daripada laki-laki, maka perempuan itu adalah maskulin dan laki-laki itu adalah feminin. Persoalan Bapak setuju atau tidak Bapak setuju itu penilaian dari sisi kepemimpinan, dari sisi sosiologis, dari sisi teologisnya itu yang saya pahami. Makanya itu sebenarnya ketika kita menjadi orang yang ingin membangun sebuah rumah tangga yang kuat, yang solid, kita selalu memulai dengan dasar-dasar cinta. Padahal saya itu adalah orang yang tidak pernah setuju ketika mau bahagia dengan cara-cara mencintai istri. Jangan pernah berharap untuk mau bahagia dalam hidup rumah tangga kalau kau hanya bermodalkan untuk mencintai istri. Yang harus kita lakukan sebagai seorang suami, berbuat sesuatu yang baik supaya istrimu merasa cinta. Itu betul. Yang suami yang mencintai istrinya, tapi istrinya tidak merasa cinta. Ciptakan situasi, ciptakan kondisi, ciptakan suasana itu supaya istri itu mencintai karena atas dasar cinta. Cinta itu rasa, rasa itu adalah selera, dan selera itu selalu berubah-ubah. Tidak pernah lama. Hari ini saya makan ayam, itu rasanya. Apakah ayam hari ini ketika kita diperhadapkan dengan telur, besok masih Anda suka ayam? Belum tentu. Saya suka hari ini telur karena hari ini selera ke telur. Lagi lihat lagi yang lebih cantik dari yang kemarin, pindah lagi. Makanya itu bagi itu, karena itu memang sudah sunnatullah bahwa dalam proses sebuah pernikahan memang itu tahapannya adalah itu masa pacaran, masa di mana pada saat itu yang paling dominan berbanyak bicaranya adalah laki-laki, yang paling banyak mendekatnya adalah ini masa. Ketika perkawinan sudah terjadi, maka berubah. Yang paling banyak bicaranya adalah perempuan, yang paling banyak mendekatnya adalah laki. Masa ketiga adalah masanya anak. Semua yang berubah. Yang banyak berbicaranya adalah laki, yang banyak juga bicaranya perempuan, yang banyak mendekatnya adalah tetangganya. Sunnatullah. Itu sebuah sunnatullah yang mungkin dan pasti akan terjadi di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Jadi saya katakan, membangun sebuah rumah tangga tidak semudah dengan membalikkan tangan. Karena kita pernah berjanji, saya suka, saya cinta, dan saya sayang kepada kamu, dunia dan saya ingin berjanji untuk membahagiakan kamu mulai dari dunia sampai saya mau sehidup, kamu sehidup, sesurga. Kalau ada laki-laki yang mengatakan saya mau hidup sama dia, hidup sesurga.
membangun sebuah rumah tangga. Saya katakan kerukunan dalam kehidupan bertetangga dengan keluarga tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada mulai kerukunan itu dalam membangun ketenangan kepada suami. Itu yang jadi kehidupan hidup yang tenang sesungguhnya itulah harapan dari sebuah perkawinan. Makanya saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bangunlah sebuah kehidupan yang bahagia hanya dengan cara membangun satu pengertian di antara kita bersama. Saya sebenarnya mau panjang, tapi waktu yang tidak memungkinkan kita bisa bahas persoalan perempuan. Saya itu satu macam masalah perempuan. Kenapa saya katakan paling senang? Karena saya suka itu bicara di depan perempuan. Apalagi saya ini saya punya istri 4 anaknya. Paling senang dan terus terang Pak, saya itu apa ya? Saya dengan bersama dengan istri saya itu sudah 30 tahun. Alhamdulillah baik-baik saja dan bahagia, dan anak saya sudah berkeluarga, itu semua sudah berkeluarga. Itulah semua sebenarnya rezeki yang Tuhan berikan. Sukses itu jangan dilihat dari karir kita. Sukses itu dilihat apa yang kita berhasil. Itu sukses. Kalau ngomong sukses dia tenang, bukan lihat karir, bukan lihat kita, tapi lihat generasinya seperti apa yang mereka dapat. Kalau generasi kita bagus sisa itu namanya orang sukses. Tapi kalau cuma kita punya diri kita yang sukses, itu belum tentu sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang mampu membangun generasi sama seperti apa yang dia lihat dalam kedua orang. Lalu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo más lleno de gan creo güey. Kemudian Syarif MH, ya. Beliau adalah pemerhati perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan judul disertasinya. Ya, jadi tentu saja hasil disertasi itu sedikit memberikan pencerahan kepada kita mengenai kancah wanita hebat di tengah isu menuju ya habis gelap terbitlah terang. Karena kehadiran wanita dalam setiap isu itu akan menjadi bumi yang tentu saja nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan pada sesi ini kita akan dibimbing dan dibimbing langsung oleh Bapak Pendeta Immanuel Bone SPH MMIS. Jadi kali ini kita betul-betul berkolaborasi ya, menciptakan bagaimana hidup suasana damai dalam perbedaan. Dan inilah momentum hari ini bertepatan dengan hari Kartini, dan alhamdulillah bersyukur hadirat Tuhan semuanya ternyata masih semangat. Salam kerukunan.
terima kasih. Waktu dan tempat saya sampai serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sekretaris FKUB. Izin saya anggota. Sekretaris itu kepala badan Kesbangpol. Oh iya. Jadi mohon izin, kebetulan administrasi juga menanyakan kepada saya. Jadi saya harus ya. kasih. Yang paling sibuk dalam kegiatan ini. Kita tepuk tangan dulu Pak sama kawan. Baik, Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sudah disampaikan tadi materi kita supaya kita tidak lama-lama. 2 materi lagi masih berjalan. Kita mendengarkan dulu materi pertama dari materi yang sudah ada dari Ibu Rasdiana atau biasa itu semua tidak salah sesuatu namanya. Seperti yang terpampang di sana. Baik, waktu dan kesempatan saya beri. Kita mungkin mendengarkan inti materi sekitar 20 menit. Setelah itu kita buka sesi tadi. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para pengurus FKUB Kabupaten Bone, yang terhormat Bapak Moderator Pendeta Emmanuel, yang terhormat dan yang kami banggakan para hadirin delegasi perempuan-perempuan hebat yang ada di Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kerukunan. Rukun. Selamat siang. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan seminar Wanita Kerukunan 2005, diskusi edukatif wawasan lintas kerukunan tahun 2025. Pada kesempatan ini suatu kebanggaan dan kesyukuran saya telah diberikan amanah dan ikut berpartisipasi bagian dari kegiatan ini untuk menyampaikan sekelumit materi tentang kewanitaan. Dan mohon izin saya lebih terang. Dan pada hari ini hari yang begitu spesial untuk kita karena hari Kartini ya, kancah wanita hebat, perempuan memainkan peran penting dalam sejarah dan masa depan bangsa. Yang perlu kita pahami bahwa bagian suatu peradaban negara ada pada perempuan. Jadi kadang-kala kita mendengarkan bahwa ketika engkau melihat peradaban suatu negara, lihatlah perempuannya. Ketika kalian ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan perempuannya. Dengan cara apa kita menghancurkan? Yaitu ketika perempuan dihancurkan dengan karakter. Seperti itu. Namun mereka masih menghadapi banyak tantangan, di mana tantangan ini seperti ketidaksetaraan. Masih banyak perempuan yang merasa aku tidak mendapatkan keadilan atau kesetaraan. Selanjutnya adanya kekerasan. Nah, kekerasan ini bukan hanya di lingkup di luar, tapi juga terkadang terjadi di dalam rumah tangganya, seperti KDRT. Dan bahkan juga kekerasan seksual. Disinilah kita melihat. Dan terakhir yaitu bagaimana akses pendidikan. Kadang-kala di mana statement orang-orang di pedesaan mengatakan bahwa tidak usah pendidikan yang tinggi-tinggi karena pada akhirnya seorang perempuan akan tinggal di mana? Di rumah yang di mana bergelut di sumur, kasur, dan dapur. Inilah sebenarnya fenomena yang ada di lingkungan kita. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 yang akan kita bahas. Yaitu pertama, menunjukkan perjuangan perempuan di tengah isu kontemporer. Nah, dalam isu-isu kontemporer bahwa ternyata sejak kemerdekaan hingga saat ini perempuan turut andil dalam memperjuangkan, di mana perjuangan ini bisa kita samakan antara apa yang
dari lokalitas. Kita juga melihat ternyata banyaknya perjuangan dari kisah-kisah perempuan hebat yang ada, jangankan di nasional, di lingkungan kita saja, desa-desa saja, banyak yang memiliki kisah inspiratif yang membangun. Contoh saya daerah kita, banyak perempuan-perempuan yang turut andil dalam mengembangkan, misalnya dalam Kabupaten Bone, itu menemukan nilai semangat melalui Bapak Bugis. Sebenarnya kita di Kabupaten Bone atau orang Bugis banyak nilai-nilai atau falsafah yang bisa dikatakan sebagai falsafah hidup. Biasanya teman sebenarnya ketika kita mampu menerapkan nilai-nilai yang diterapkan oleh orang tua kita dulu, insya Allah kita akan menjadi perempuan-perempuan yang dapat membangun bangsa kita. Selanjutnya ini ada 4 contoh yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Contohnya kita melihat Raden Ajeng kan salah satu perempuan hebat di mana dia memperjuangkan dengan hasil pemikiran dan pendidikannya. Nah, kita melihat bahwa bagaimana kesetaraan, dia memperjuangkan kesetaraan kita, hak-hak kita sebagai perempuan. Dan selanjutnya Raden Ajeng Kartini yang dikenal dengan karyanya, tulisan-tulisannya, hasil penanya yang menganggap bahwa habis gelap terbitlah terang, dan itulah salah satu motivasi kita. Dan dialah salah satu perempuan yang memimpin sebagai penjajah Belanda secara fisik. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan ternyata juga bisa menjadi pemimpin dan turut langsung. Selanjutnya Dewi Sartika. Dewi Sartika ini salah satu wanita yang memperjuangkan juga di mana perempuan dia karena keterbatasan dalam pendidikan, dia punya inisiatif bahwa kaum pribumi pun harus mendapatkan pendidikan. Dengan itu dia memperjuangkan membuat namanya sekolah istri. Perempuan pertama di Bandung yang membangun sekolah istri. Dia menganggap bahwa perempuan adalah akan melahirkan generasi yang hebat. Jadi seorang perempuan harus mampu mendidik anaknya nantinya. Jadi dia menganggap bahwa kita harus membuat sekolah agar mampu mendidik perempuan menghasilkan generasi yang bermutu dan berkualitas. Selanjutnya keempat, Amil Wadud, salah satu tokoh yang dengan pemikirannya dia melakukan berasal dari Amerika, salah satu pernah menjadi seorang imam pada saat sholat Jumat. Meskipun ini ada pro kontra ya dalam pelaksanaan ini, tapi dia memberikan pendekatan penafsiran Al-Quran dengan feminisme Islam ini. Dia mengembangkan bahwa dalam agama ada kesamaan, namun hal ini ada kalangan ulama. Jadi pepatah Bugis mengatakan bahwa mampalece dia lebih rendah, mapoji di adatnya. Orang baik karena pikirannya, orang mulia karena adatnya. Kita melihat orang yang memiliki pemikiran yang baik tentunya akan menghasilkan perilaku karakter yang baik. Orang mulia karena adatnya. Terkadang ada orang yang memiliki pemikiran yang jauh dan dia merasa hebat, tetapi dia tidak memiliki adab-adab seperti itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata para ulama, mengapa dia memiliki pemahaman yang luar biasa, sedangkan kita melihat bahwa meskipun anak-anak zaman sekarang masih kurangnya untuk memahami, mendalami suatu ilmu, karena sebelum mereka mendalami suatu ilmu, dia mempelajari adab berilmu terlebih dahulu. Banyak orang fokus pada pendidikan ilmunya, tetapi sebenarnya kalau kita belajar dari para ulama, dia tidak langsung belajar tentang pendidikannya, ilmunya, tetapi dia bagaimana caranya untuk memahami terlebih dahulu adab untuk berilmu. Nah, inilah sebenarnya keberkahan dari adab. Keberkahan ilmu yaitu karena adanya adab. Perempuan dan pendidikan. Pendidikan adalah kunci pemberdayaan. Ya, saya tanyakan, pentingkah pendidikan untuk perempuan? Sangat penting. Ya, kita mengatakan kenapa pendidikan sangat penting untuk perempuan? Karena ketika perempuan berpendidikan, tentunya kita memiliki wawasan yang luas.
dengan adanya pendidikan, dengan adanya pemahaman, kita mengerti sesuatu, kita mampu mencari solusi dengan cara baik, tenang, seperti itu. Dan yang perlu kita pahami bahwa ternyata dengan melakukan pencegahan perkawinan anak itu ternyata juga mampu memberikan peluang kepada perempuan untuk melanjutkan pendidikannya. Sedikit saya ingin memberikan kebetulan disertasi saya tentang perkawinan anak di Kabupaten Bone, dan ternyata alasan saya mengambil disertasi tersebut karena kebetulan keluarga saya, keponakan saya sendiri umurnya belum cukup umur tapi dia ingin menikah, jadi dia melakukan perkawinan tapi tidak terdaftar. Dan ternyata saya melakukan penelitian mulai tahun 2020 sampai 2023, dan setelah saya selesai, keponakan saya juga selesai mengakhiri perkawinannya, dan saya mengatakan bahwa ini bagian kecil. Kenapa pemerintah melakukan atau melakukan pencegahan perkawinan anak? Sebenarnya banyak dampak yang didapatkan ketika seorang anak melakukan perkawinan anak. Selain dari pendidikannya, kesehatannya, ada banyak dampaknya. Ketika anak diberikan kesempatan, berpendidikan, tentunya akan berpeluang 20-30% peningkatan pendapatan. Ini berdasarkan penelitian. Jadi seorang perempuan diberikan kesempatan 1 tahun untuk mendapatkan pendidikan, 20-30% akan meningkatkan pendapatannya. Dan di mana mengatakan bahwa ketika kamu mengajarkan satu orang laki-laki, maka kamulah mendidik satu orang. Tetapi ketika kamu mendidik satu orang wanita, maka kamu akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Selanjutnya, perempuan berpendidikan mendorong kemajuan generasi. Tadi kita sampaikan bahwa bisa dilihat kesuksesan seseorang, lihatlah bagaimana dia mendidik anaknya. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit bahwa bagaimana cara kita mendidik sebenarnya. Karena kalau misalnya ada kesalahan pada anak, selalu diserahkan pada orang tua. Jadi, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Jadi, sebelum mendidik anak, didiklah terlebih dahulu pada diri kita sendiri. Didiklah kalian, terdidiklah sebelum engkau mendidik. Seperti itu. Terus lanjut lagi. Ternyata di mana ada salah satu sahabat, Abdul Aswad As-Saudi, dia menceritakan kepada anaknya, sebenarnya wahai anakku, sebenarnya aku telah mendidik engkau sejak kecil, dewasa, bahkan sebelum engkau lahir. Dan anaknya bertanya, wahai ayah, bagaimana caranya engkau mendidikku sebelum aku lahir? Dan ayahnya mengatakan bahwa aku mendidik dari mana kau dilahirkan, yaitu apa? Mencari pasangan yang baik, seperti itu. Lanjut lagi, ternyata tidak sampai di situ. Dalam ayat maupun hadis mengatakan bahwa kita bisa mendidik anak mulai dari dalam kandungan. Dengan cara apa? Ibunya, misalnya seorang ibu mendidik anaknya dalam hal ibadah, sholat. Ketika orang tua ibunya melaksanakan gerakan sholat, ternyata anaknya juga ada stimulus untuk melaksanakan ibadah, gerakan-gerakan sholat. Ketika orang tuanya mengaji, melafazkan ayat-ayat Al-Quran, ternyata anaknya juga mendengarkan. Jadi, mendidik anak juga hasil penelitian ketika berada dalam kandungan. Ternyata tidak sampai situ lagi. Berdasarkan hasil penelitian, ketika anak lahir, banyak ilmuwan mengatakan bahwa anak-anak dididik hingga 5 tahun. Masa udah cemas ya. Di mana dari 5 tahun di sini peran orang tua, jadi tidak salah ketika dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi begitu pentingnya pendidikan bagi seorang wanita, karena wanita akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Anak
lebih dekat kepada siapa? Kepada ibunya ternyata. Dan inilah pentingnya bagaimana seorang ibu harus memiliki ilmu. Jadi bukan berarti berpendidikan itu kita harus sampai mentok sampai tidak, tapi tidak. Sebenarnya ilmu itu kita bisa dapatkan di mana saja. Apalagi saat ini sudah canggih ya. HP saja kita jalan